Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala kebaikan, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini dalam rangka mentaati Allah, mengerjakan perintah kita, perintah Allah, kewajiban kita, yakni salat Jumat berjamaah. Yang mana kita lihat di luar sana kaum muslimin tidak memenuhi panggilan Allah, masih sibuk dengan urusan dunia mereka, jual beli, urusan rezeki dan lain sebagainya. Padahal manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk mengabdi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Kemudian salawat beserta salam kita mohon kepada Allah agar menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kemudian ma'asyiral muslimin, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah, kemudian kita menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya taubat adalah kembalinya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membersihkan diri dari kotoran yang bernama dosa. Akan tetapi bagaimana caranya agar taubat kita bisa diterima, agar taubat kita bisa, dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Menurut pendapat mayoritas ulama, taubat akan diterima oleh Allah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Para ulama telah menggarisbawahi bahwa di antara syarat dan rukun taubat adalah yang pertama menyesal
menyesali segala perbuatan dosa yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, berhenti seketika dari dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Taubat tidaklah ada tanpa didahului oleh sebuah penyesalan terhadap dosa yang dikerjakan. Kemudian membangun tekad yang sangat kuat tentunya di atas sebuah niat yang ikhlas. Akan tetapi jika dosa-dosa tersebut berhubungan dengan hak sesama manusia, ditambah satu rukun lagi, yakni rukun dan syaratnya adalah yang keempat, tunaikan atau kembalikan hak-hak mereka yang pernah kita rampas dan yang pernah kita zalimi. Dia harus meminta maaf kepada saudaranya yang bersangkutan, seperti meminta diikhlaskan, kemudian mengembalikan atau mengganti suatu barang yang telah dia rusakkan, yang telah dia ambil, yang telah dia curi dan sebagainya. Telah sampai sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, tidaklah salah seorang di antara kalian mengambil harta tanpa haknya, atau bahasa sekarang korupsi, selain pada hari kiamat nanti harta itu, harta yang dia ambil itu, harta yang dia korupsikan itu, dia pikul di atas tengkuknya. Jika korupsinya berupa seekor unta, ia akan memikulnya dan mengeluarkan suara unta. Jika korupsinya seekor sapi, maka sapi itu dipikulnya dan melenguh. Dan jika harta yang ia ambil berupa kambing, maka kambing itu akan dia pikul, kemudian dia mengembil. Hadis riwayat Bukhari. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita pernah memukul, kita pernah mencaci maki, kita pernah memfitnah, kita pernah menggunjing, membuka aib atau mencela atau mengumpat, maka lebih baik kita minta maaf dan ikhlasnya dari sekarang. Itulah salah satu rukun taubat yang harus seorang yang berdosa, seorang yang bersalah harus penuhi. Seandainya kita pernah mengambil hak seseorang dan kita sadar kita mau bertaubat, maka kembalikanlah haknya. Minta maaf dan ikhlas. Seandainya minta maaf dan ikhlas dari orang tersebut. Seandainya kita pernah mengambil uang APBN bagi yang pejabat, atau APBD milik negara atau milik rakyat, maka konsekuensinya juga kembalikanlah ke tempatnya masing-masing. Seandainya sudah terpakai, maka gantilah sebanyak apa yang kita pakai. Minta maaf kepada rakyat yang telah dizolimi. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Di antara hal yang termasuk KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, selain yang telah kita dengarkan adalah penggelapan, pencucian uang, proyek fiktif, penipuan, penyalahgunaan jabatan, praktek ordal atau orang dalam, suap menyuap untuk memudah segala urusan, segala keinginan. Di dalam sebuah hadis telah disampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma
man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa 'alaihim fa'syuq 'alaihim. Kata Nabi, ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia merepotkan umatku, maka susahkanlah dia ya Allah. Ini doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim nomor 1828. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sanggupkah kita minta maaf atas kezaliman yang pernah kita lakukan? Mampukah kita mengembalikan sesuatu yang pernah kita ambil? Tahukah kita di mana keberadaan mereka yang haknya kita ambil hingga kita bisa mengembalikannya? Bagaimana jika tak ada lagi uang, jika tidak ada lagi barang yang kita kembalikan tersebut, atau tak tahu keberadaan mereka yang pernah kita zalimi? Padahal setiap yang ingin bertaubat dari dosa kepada sesama, dia harus minta kerelaannya dan mengembalikannya agar rukun taubatnya terpenuhi. Masyaallah muslimin, di dalam sebuah riwayat dikisahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang laki-laki untuk menjadi amil zakat bagi kabilah Bani Sulaim. Namanya pria itu adalah Abdullah bin Al-Lajbiyah. Setelah melaksanakan tugasnya, maka pria tersebut menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ini harta zakat untukmu, wahai Rasulullah." Maksudnya untuk Baitul Mal. Dan yang ini adalah hadiah untukku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapinya, langsung meresponnya, "Jika engkau benar dalam menunaikan tugas, maka apakah engkau mau duduk di rumah atau ayah ibumu? Di rumah ayah ibumu, maka hadiah itu datang kepadamu." Usai kejadian ini, beliau sallallahu alaihi wasallam berpidato, berkhutbah di hadapan orang-orang. Apa kata Nabi? Demi Allah, begitu seorang mengambil sesuatu dari hadiah itu tanpa hak, maka nanti pada hari kiamat ia akan menemui Allah dengan membawa hadiah yang diambilnya itu. Lalu saya akan mengenalinya. Dia memikul di atas pundaknya bagaikan unta melekih atau sapi melenguh atau kambing mengembek. Hadis yang cukup panjang itu yang disahihkan Imam Bukhari. Inilah bentuk-bentuk kolusi yang tanpa disadari oleh sebagian orang. Hadiah karena jabatan, amplop, ucapan terima kasih, pelicin. Mereka berkata, "Kami tidak minta," tapi mereka yang memberi. Inilah yang dikatakan suap. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun." Janganlah engkau makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Masyaallah muslimin, bahaya sekali. Kita sudah ditugaskan, kita sudah diberi pekerjaan amanah, tapi mengambil juga yang bukan haknya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka mata kita agar lebih hati-hati lagi. Amin. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza
wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah demi masa, sungguh manusia berada di dalam kerugian kecuali 4. Yang pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dengan benar, dan orang-orang yang saling menasihati dengan sabar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ashdid wa ta'ataka 'ala al-yahudi al-ghasibin al-zalimin wa man syai'ahum wa a'anahum ya aziz ya jabbar. Rabbi ij'al hadza balada aminan. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.